Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat Husna Channel? Ayah, bunda, ibunda, Umi Abi bertemu kembali dengan Umi Husna. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Islamic Parenting karya Syekh Jamal Abdurrahman. Di dalam buku ini ada 5 fase, dijelaskan 5 fase tentang pendidikan anak metode Nabi. Fase yang pertama adalah ketika anak berusia 0-3 tahun. Fase yang kedua usia anak 4-10 tahun. Fase yang ketiga usia anak 11-14 tahun. Fase yang keempat usia anak 15-18 tahun. Dan fase yang terakhir adalah fase pranikah. Subbahasan yang pertama adalah berdoa untuk anak saat masih dalam sulbi ayahnya. Menurut Dr. Zakir Naik, di dalam karya Ramadhani dijelaskan bahwa tulang sulbi adalah tempat keluarnya pembuluh darah yang memberikan darah pada testis dan ovarium. Jadi maksud di dalam subbahasan yang pertama ini adalah bahwa pendidikan yang kita berikan kepada anak kita sudah bisa kita berikan bahkan ketika anak masih belum berada atau belum dilahirkan, karena dia masih berada dalam sulbi ayahnya. Inilah yang membedakan di antara salah satu hal yang membedakan antara Islamic parenting dengan ilmu parenting pada umumnya. Jadi di dalam Islamic parenting, seorang orang tua atau calon orang tua sudah bisa melakukan proses pendidikan kepada anak ketika anak itu masih belum dilahirkan atau ketika seseorang masih menjadi seorang calon orang tua. Dasar yang digunakan oleh penulis dalam prinsip yang pertama ini adalah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berhadapan dengan kaum musyrik dari Taif. Ketika itu Rasulullah hendak mengajak orang-orang musyrik dari Taif untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi mereka mencaci dan melempari beliau dengan batu. Dan pada saat itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan azab langsung, ya, dengan cara menimpakan 2 bukit akhbas kepada para penduduk musyrik Taif. Namun saat itu Nabi berdoa, ya, yang artinya aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka hamba yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan Allah mengijabahi doa dari Rasulullah tersebut. Jadi dari hadis tersebut bisa dijadikan satu panduan bahwa pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita bisa kita berikan mulai ketika anak itu belum lahir. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa, ya, memohon kepada Allah akan kesalehan anak-anak kita, akan kebaikan pribadi anak-anak kita di kemudian hari ketika mereka sudah lahir. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang doa orang tua kepada anak yang bisa kita baca. Misalnya
Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Atau Allahumma aslihni fi dzurriyyati, ya Allah perbaikinlah untukku anak keturunanku. Atau doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa yang lain misalnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi sebelum anak terlahir, sebagai calon orang tua, kita sudah dianjurkan untuk mendoakan anak keturunan kita agar anak-anak keturunan kita nanti menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadis yang tadi kita jelaskan, yaitu tentang kaum musyrik dari Taif dan Rasulullah SAW, disebutkan di sini, diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah menjadi dasar bagi prinsip yang pertama. Selain itu ada hadis lain yang menjadi dasar bagi prinsip yang pertama ini, yaitu hadis yang berbunyi, Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitanun abadan. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini bermakna bahwa seandainya salah seorang di antara kalian sebelum menggauli istrinya berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami, lalu dari keduanya lahir anak, setan tidak akan dapat mengganggu selamanya. Ini mengajarkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa hendaknya kita mengawali sesuatu yang berhubungan dengan anak kita, putra putri kita, dengan cara menyebut basmalah dan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan gangguan syaitan, agar kelak anak-anak kita terhindar dari gangguan syaitan. Jadi kita mengawali sesuatu yang berhubungan dengan anak kita dengan hal yang bersifat robbani, bukan syaitani. Jadi hubungan yang dilakukan oleh suami istri hendaknya berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah dan dengan izin Allah agar anaknya nanti tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadi pendidikan orang tua kepada anak, selain yang pertama tadi, yaitu dengan cara mendoakan anak yang masih dalam sulbi ayahnya, maka yang kedua adalah ketika orang tua melakukan hubungan suami istri, hendaknya hubungan tersebut diawali dengan membaca basmalah, karena disebutkan di dalam hadis dengan cara membaca basmalah dan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan inilah akan memberikan satu jaminan bahwa anak tersebut akan terhindar dari gangguan dari syaitan. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, bisa difahami dari doa ini bahwa setan tidak akan membahayakan agama anak dari hasil hubungan tersebut.
Namun bukan berarti anak tersebut maksum, yaitu anak tersebut selamat dari dosa. Sedangkan Syekh bin Baz memahami bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bahwa anak tersebut akan tetap berada di atas fitrah, yaitu Islam, dan setan bisa saja menggoda, namun ia akan segera kembali ke jalan yang lurus. Ayah, Handa, ibunda, dan umi abi, serta calon orang tua. Dari sini dapat kita fahami bahwa pendidikan orang tua kepada anak harus sudah dimulai. Ya, yang pertama adalah ketika anak masih berada dalam sulbi atau anak belum dilahirkan, dengan memohon kesalehan anak tersebut. Dan yang kedua adalah ketika orang tua memulai sesuatu yang berhubungan dengan anak tersebut dengan membaca basmalah dan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan atas anak tersebut. Kenapa ini sangat penting dilakukan oleh orang tua? Ya, karena dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, ya, misalnya di dalam surat Al-A'raf dan juga surat Al-Hijr, bahwa setan telah bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam. Saya bacakan misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 disebutkan, iblis berkata, ya Robku, karena engkau telah menghukumku tersesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dari ayat tersebut dapat kita fahami bahwa iblis telah melakukan sumpah, ya. Bahkan pada ayat tersebut dijelaskan atau disebutkan dengan taukid, huruf taukid, lam taukid dan nun taukid, yang memberi makna benar-benar, ya, akan menyesatkan anak keturunan Adam. Oleh karena itu, meskipun doa, ya, doa ini, doa yang dilakukan sebelum melakukan hubungan suami istri disebutkan hukumnya sunnah, namun sangat penting disadari bagi orang tua atau calon orang tua bahwa doa perlindungan anak, ya, dari godaan syaitan yang dibaca pada saat melakukan hubungan suami istri ini menjadi sangat penting sebagai sebuah benteng bagi putra putri kita nanti di kemudian hari, agar terhindar, ya, agar terhindar dari tipu daya iblis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa doa ini akan menjadi salah satu jaminan, ya, bahwa ketika anak lahir, setan tidak akan dapat mengganggu selamanya. Selain itu, pada prinsip yang pertama ini disebutkan pula oleh penulis, hendaknya pendidikan anak, ya, disiapkan sejak semula,
yakni sejak kita akan memilih calon suami ataupun calon istri. Ya. Jadi pemilihan calon suami ataupun calon istri itu juga menjadi satu proses pendidikan anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, takhayyaru linutofikum wa ankihul akfa'a wa ankihu ilaihim, yang artinya pilihlah untuk benih kalian, menikahlah dengan orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah di antara sesama mereka. Jadi proses pendidikan anak, ya, selain dengan cara kita berdoa agar memperoleh keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga dengan cara berdoa akan perlindungan anak dari godaan setan pada saat melakukan hubungan suami istri. Yang terpenting lagi adalah ketika kita memilih calon suami ataupun calon istri, hendaknya kita memilih calon suami ataupun calon istri yang saleh. Karena ada pepatah mengatakan, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan memberikan sesuatu. Dengan cara memilih calon suami ataupun calon istri yang soleh dan soleha, maka kita mengharapkan akan lahir, ya, bibit-bibit ataupun generasi yang saleh dan soleha juga. Jadi ikhtiar yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu proses pendidikan kepada anak, ya, adalah selain berdoa juga dengan cara berikhtiar mencari calon suami ataupun calon istri yang soleh dan soleha, sehingga nantinya, ya, kesalehan orang tua tersebut dapat menjadi alat untuk membawa ataupun membentuk generasi yang saleh pula. Demikian ayah, bunda, umi, abi ataupun calon ayah, calon ibu, calon umi dan abi akan pembahasan pada prinsip yang pertama, fase yang pertama, yaitu pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat, bisa kita laksanakan, dan semoga menjadi amal jariah bagi saya. Dan akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.